Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasihi, bacaan Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara-saudara yang saya kasihi, apabila orang tua memberikan warisan kepada anak atau anak-anaknya, sudah barang tentu maksud dan tujuan pemberian warisan itu bukan supaya segera dihabiskan untuk berfoya-foya atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Orang tua pasti menginginkan warisan itu dapat terus dijaga, dipelihara, dirawat, bahkan juga dikembangkan agar supaya anak-anak itu boleh hidup di dalam sejahtera, berkecukupan, syukur-syukur kalau sampai berkelimpahan. Jadi setiap orang tua menghendaki bahwa warisan itu dipelihara dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan penuh kesungguhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam khotbahnya Petrus juga menyinggung soal warisan. Tetapi warisan yang dimaksudkan adalah warisan iman. Warisan iman yang membimbing manusia menuju kepada jalan keselamatan. Yaitu melalui nubuat-nubuat nabi perjanjian lama, kita diantar untuk sampai kepada pengenalan dan pemahaman akan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang telah menderita dan Tuhan yang juga kemudian bangkit dari kematiannya. Saudara yang saya kasihi, itu adalah satu berkat anugerah yang luar biasa, bahwa kita boleh mendapatkan warisan iman yang menuntun kepada keselamatan yang sejati. Tetapi apakah cukup dengan menerima warisan itu saja? Tentu saja tidak. Yang Allah kehendaki adalah supaya kita juga menjaga, memelihara, dan bahkan terus mengembangkan warisan iman tersebut, sehingga banyak orang yang juga boleh mendengar kabar sukacita keselamatan yang dari Allah. Sama seperti Allah memerintahkan atau berfirman kepada Abraham supaya melaluinya bangsa-bangsa boleh mendapatkan berkat. Nah, warisan iman dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita menuntun kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Supaya melalui kehadiran kita, berkat Allah, berkat keselamatan juga dimiliki atau dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sesuai yang saya kasihi, apakah kehadiran dan kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Ataukah justru kehadiran kita menjadi penghalang yang membuat orang sulit sekali menerima atau merasakan berkat Allah dalam kehidupannya? Setiap kita dipanggil, setiap orang yang telah menerima warisan keselamatan dan warisan iman dari Allah dipanggil, jadilah berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kembali kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih untuk warisan iman dan keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh berada di dalam keselamatan Tuhan. Namun ya Tuhan, kami seringkali tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami seringkali tidak menjaga warisan iman itu dengan penuh kesungguhan. Maka sekarang ya Tuhan, ingatkanlah kami senantiasa, ajarkanlah kepada kami dan mampukanlah kami untuk
menjaga dan memelihara warisan iman dan keselamatan itu dan menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.